Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan Jenderal Polisi menyamar ditilang saat ada razia kendaraan. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Matahari pagi bersinar lembut di markas besar kepolisian, di mana rutinitas harian para petugas mulai berjalan seperti biasa. Di dalam ruang kerjanya, Jenderal Aditya, seorang pemimpin yang dikenal tegas namun penuh empati, tengah memeriksa laporan-laporan yang menumpuk di mejanya. Pria parubaya dengan wajah tegas ini selalu memastikan dirinya mendengarkan suara rakyat, tak peduli seberapa kecil laporan itu terlihat. Hari itu, sebuah laporan khusus menarik perhatiannya. Laporan tersebut datang dari warga sebuah daerah kecil di pinggiran kota yang mengeluhkan praktik razia yang tidak adil. Beberapa warga melaporkan bahwa seorang oknum polisi yang bertugas di wilayah tersebut sering melakukan pungutan liar, pungli, terhadap pengendara yang melewati jalan utama. Setiap kali ada razia, oknum ini selalu meminta uang damai kepada para pengendara dengan dalih pelanggaran lalu lintas, bahkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Aditya membaca laporan tersebut dengan seksama. Pengaduan masyarakat itu bukan hanya sekadar dugaan, melainkan sudah menjadi keluhan yang meluas. Banyak warga yang merasa takut melapor secara langsung karena khawatir akan balasan dari oknum polisi tersebut. Namun, Aditya tahu, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Tindakan seperti ini mencoreng nama baik institusi kita, gumamnya dengan nada geram. Ia merasa bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah ini. Integritas adalah hal yang selalu dijunjung tinggi olehnya, dan ia tidak akan membiarkan seorang pun di dalam institusinya menyalahgunakan kekuasaan. Setelah membaca laporan itu, Aditya memanggil ajudannya, Kapten Andri. "Andri, baca ini," katanya sambil menyerahkan dokumen laporan itu. Kapten Andri, seorang perwira muda yang cekatan dan loyal, dengan cepat memahami isi laporan tersebut. "Apa langkah kita, Jenderal?" tanya Andri sambil mengerutkan alis. "Apakah kita langsung mengirim tim investigasi ke sana?" Aditya menggeleng pelan. "Belum, aku ingin melihat sendiri bagaimana situasinya di lapangan. Kita butuh bukti nyata sebelum mengambil tindakan tegas." Kapten Andri tampak terkejut mendengar keputusan Jenderal Aditya. "Maksud Jenderal, Anda ingin turun langsung ke sana?" "Benar," jawab Aditya tanpa ragu. "Aku akan menyamar sebagai warga sipil, tidak ada yang boleh tahu. Aku ingin memastikan kebenaran laporan ini dengan mata kepala sendiri. Kalau benar ada pungli, aku tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut." Keputusan itu mengejutkan, tapi tidak terlalu mengherankan bagi Andri. Jenderal Aditya memang dikenal sebagai pemimpin yang tidak ragu turun ke lapangan demi memastikan keadilan ditegakkan. Andri mengangguk penuh hormat. "Baik, Jenderal, saya akan siapkan kendaraan untuk Anda." Namun Aditya menolak. "Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin mudah rencana ini berjalan." Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mencurigai rencananya, Aditya mulai mempersiapkan penyamarannya. Dengan jaket lusuh, helm sederhana, dan motor tua yang ia pinjam dari seorang kenalannya, ia terlihat seperti warga biasa yang sedang bepergian. Aditya ingin memastikan bahwa dirinya tidak mencolok di mata siapapun, terutama oknum polisi yang dilaporkan. Malam itu, sebelum keberangkatannya, Aditya menghubungi Divisi Propam, unit yang bertanggung jawab atas pengawasan internal kepolisian. Ia memberitahu mereka rencana penyamarannya. "Aku membutuhkan dukungan penuh kalian. Tetap waspada dan siaga, tapi jangan bergerak sampai aku memberikan sinyal." Pihak Propam menyetujui rencana tersebut. Mereka tahu bahwa Jenderal Aditya adalah orang yang selalu bertindak dengan hati-hati namun efektif. Malam itu, Aditya hampir tidak bisa tidur, memikirkan rencana yang akan ia jalankan keesokan harinya. Ia merasa campuran antara kegelisahan dan tekad, membayangkan nasib para warga yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. Di pagi hari, matahari baru saja terbit ketika Aditya memacu motor tuanya menuju daerah yang disebutkan dalam laporan.
Jalanan kecil yang menghubungkan beberapa desa itu tampak lengang. Hanya sesekali terlihat kendaraan melintas. Ia tahu, razia biasanya dilakukan di persimpangan utama, tempat yang strategis untuk menghentikan kendaraan dari segala arah. Setibanya di dekat lokasi, Aditya memarkir motornya di sebuah warung kecil untuk mengamati situasi dari kejauhan. Dari sana, ia melihat beberapa polisi sedang bersiap-siap di pos razia. Salah satu dari mereka tampak memimpin, seorang pria bertubuh besar dengan ekspresi wajah yang terlihat arogan. Itu pasti dia, gumam Aditya dalam hati. Ia mengambil napas dalam-dalam, bersiap memasuki zona yang penuh risiko ini. Tanpa ragu, ia menyalakan kembali motornya dan mulai mendekati pos razia, siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan ia temukan. Dalam hati, ia berjanji, "Aku akan memastikan keadilan ditegakkan apapun yang terjadi." Pagi itu, suasana di pos razia terlihat sibuk. Beberapa polisi tampak menghentikan kendaraan yang lewat, memeriksa surat-surat kendaraan, dan mengarahkan pengendara untuk menepi. Di antara mereka, seorang polisi berbadan besar dengan sikap otoritatif berdiri di tengah jalan, mengawasi proses razia. Dialah sosok yang diduga menjadi dalang di balik praktik pungli yang dilaporkan oleh masyarakat. Jenderal Aditya yang menyamar dengan pakaian sederhana mengendarai motor tuanya perlahan mendekati pos razia. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu saat ini adalah momen penting untuk membuktikan kebenaran laporan yang ia terima. Ketika ia melewati garis razia, polisi berbadan besar itu langsung melambaikan tangan, menghentikan motor Aditya. "Berhenti, tolong menepi," perintah polisi itu dengan nada tegas. Aditya mengikuti arahan tersebut dan menepi di sisi jalan. Ia mematikan mesin motornya dan melepas helm, memperlihatkan wajahnya yang tampak biasa saja, seperti warga sipil pada umumnya. Polisi itu mendekat dengan ekspresi serius. "Mana surat-surat kendaraan Anda?" tanyanya sambil menatap tajam. Aditya dengan tenang merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan SIM serta STNK. Ia menyerahkan dokumen tersebut tanpa berkata apa-apa, mengikuti prosedur seperti pengendara biasa. Polisi itu memeriksa surat-surat Aditya dengan seksama. Namun tak lama kemudian, ia mengerutkan dahi dan berkata, "Surat-surat ini sepertinya kurang lengkap. Kalau mau cepat selesai, tahu sendiri kan, uang damai saja." Mendengar itu, Jenderal Aditya merasa marah, tapi ia menahan emosinya. Ia ingin memastikan semua proses ini terekam dengan baik. Dengan nada santai, ia bertanya, "Berapa, Pak?" Polisi itu melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu berkata pelan, 100.000 saja, langsung selesai urusan." Aditya pura-pura mengangguk, lalu merogoh dompetnya dan memberikan uang yang diminta. Setelah menerima uang tersebut, polisi itu tersenyum kecil, tampak puas dengan hasilnya. Namun, momen itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh Jenderal Aditya. Tanpa membuang waktu, ia meraih ponselnya dan menghubungi divisi Propam yang sudah siaga di dekat lokasi. Dengan nada tegas, ia memberi perintah singkat, "Gerak sekarang." Beberapa menit setelah Jenderal Aditya memberi perintah, sebuah mobil tanpa tanda khusus melaju ke arah pos razia. Dari dalam mobil tersebut, turunlah beberapa petugas divisi Propam yang mengenakan seragam resmi mereka. Wajah mereka terlihat serius, membawa dokumen dan alat perekam sebagai bukti untuk mendukung proses penindakan. Oknum polisi yang baru saja melakukan pungli kepada Aditya tampak terkejut melihat kehadiran para petugas Propam. Ia mencoba tetap tenang, namun wajahnya menunjukkan kecemasan yang jelas. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada yang mencoba terdengar santai. Salah satu petugas Propam mendekat dengan tatapan tegas. "Kami mendapat laporan adanya pelanggaran kode etik di pos ini. Anda sedang dalam pengawasan." Polisi berbadan besar itu menelan ludah. "Pelanggaran apa? Kami hanya menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya mencoba membela diri. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Jenderal Aditya yang masih mengenakan pakaian sipil maju mendekat. "Tugas seperti biasa katamu?" Aditya membuka helmnya, memperlihatkan wajahnya yang langsung dikenali oleh para petugas Propam. Wajah polisi tersebut berubah pucat pasi saat menyadari siapa yang ada di hadapannya. Jenderal, saya tidak tahu."
katanya tergagap, namun Aditya mengangkat tangan menghentikan pembelaannya. Cukup, semua sudah terekam dengan jelas. Tidak ada lagi alasan yang bisa kamu berikan untuk membela dirimu. Petugas Propam segera mengumpulkan bukti, termasuk uang yang diterima oleh oknum tersebut. Mereka juga meminta keterangan dari beberapa pengendara lain yang berhenti di pos razia. Salah satu pengendara yang sudah lama menjadi korban pungli memberikan kesaksiannya dengan penuh emosi. Ini sudah terlalu sering terjadi, Pak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. Tapi sekarang kami merasa ada harapan. Jenderal Aditya mendengarkan dengan seksama, memastikan bahwa semua bukti sudah terkumpul. Ia lalu menoleh kepada petugas Propam. Bawa dia ke markas untuk diperiksa lebih lanjut. Pastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Oknum polisi itu tidak bisa lagi mengelak. Dengan kepala tertunduk, ia dibawa masuk ke dalam mobil Propam, meninggalkan pos razia yang kini sepi. Aditya menghela napas panjang, merasa lega karena langkah awal untuk membersihkan nama institusi telah dilakukan. Namun, ia tahu tugasnya belum selesai. Setelah penindakan di lapangan, Jenderal Aditya memutuskan untuk kembali ke markas besar. Namun, sebelum ia meninggalkan lokasi, ia menyempatkan diri berbicara dengan beberapa warga yang sempat menyaksikan kejadian tersebut. Dengan nada penuh empati, ia berkata, "Saya berjanji, kami akan terus memperbaiki institusi ini. Polisi ada untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk menyusahkan." Warga terlihat lega dan berterima kasih atas tindakan tegas yang dilakukan oleh Aditya. Salah seorang pria tua yang menyaksikan dari kejauhan mendekat dan berkata, "Terima kasih, Pak Jenderal. Sudah lama kami menunggu keadilan seperti ini." Aditya hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia tahu, kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang harus terus diraih, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Setibanya di markas besar, Aditya langsung memimpin rapat darurat dengan jajaran divisi Propam dan pejabat tinggi lainnya. Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak boleh terulang. Kita harus memastikan setiap anggota kepolisian memahami tugasnya sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai penindas. Jika ada yang melanggar, tindakan tegas harus diambil tanpa pandang bulu. Ia juga memberikan instruksi agar dilakukan audit menyeluruh terhadap semua pos razia di wilayah tersebut. Kita butuh transparansi. Jangan ada lagi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan, tegasnya. Selain itu, Aditya mengusulkan program pelatihan ulang untuk para anggota polisi, menekankan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas. Selama beberapa minggu berikutnya, audit dan investigasi dilakukan dengan intensif. Beberapa anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik pungli serupa ditemukan dan langsung dikenakan sanksi. Proses ini tidak mudah, namun Aditya bersikeras bahwa ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, ia juga memastikan bahwa pos-pos razia yang ada di wilayah tersebut tidak kosong. Ia menunjuk beberapa anggota polisi baru yang memiliki rekam jejak baik dan integritas tinggi untuk menggantikan posisi yang kosong. Sebelum mereka bertugas, Aditya memberikan pesan langsung, "Ingatlah, kalian ada di sini untuk melindungi dan mengayomi. Jangan pernah lupa siapa yang kalian layani." Kehadiran para polisi baru ini disambut positif oleh masyarakat. Razia yang dulunya dianggap sebagai momok, kini berubah menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan. Warga tidak lagi merasa takut, melainkan lebih merasa dilindungi. Namun, Aditya tahu perjuangannya belum selesai. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia selalu mengingat tanggung jawab besarnya sebagai pemimpin. Bagi Aditya, keadilan bukan hanya tentang menindak yang salah, tetapi juga membangun kembali kepercayaan yang hilang. Dan itu adalah tugas yang harus terus ia jalankan, hari demi hari, tanpa henti. Sebulan setelah insiden itu, perubahan nyata mulai terlihat di wilayah yang sebelumnya dikenal dengan praktik razia pungli. Kehadiran polisi baru yang lebih berintegritas berhasil menciptakan suasana yang jauh lebih kondusif. Para pengendara kini melintas dengan perasaan aman tanpa takut ditilang secara tidak adil. Aditya tidak hanya berhenti pada pembenahan di lapangan.
Ia menginisiasi program edukasi kepada masyarakat untuk mengenali hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama saat menghadapi razia di jalan raya. Ia percaya bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Dalam program tersebut, ia mengundang para pakar hukum dan tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan langsung kepada warga. Masyarakat yang paham hukum akan menjadi tameng terbaik bagi dirinya sendiri, ujar Aditya dalam salah satu sesi penyuluhan. Polisi yang bertugas juga harus memahami bahwa mereka melayani masyarakat yang berhak mendapatkan perlakuan adil. Selain itu, Aditya juga memperkenalkan sistem pelaporan online yang memudahkan warga untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau pungli secara anonim. Sistem ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama karena prosesnya yang cepat dan transparan. Dalam beberapa bulan, puluhan laporan masuk yang sebagian besar berhasil ditindaklanjuti dengan hasil memuaskan. Keberhasilan Aditya dalam menangani kasus ini membuat namanya semakin dihormati, tidak hanya di kalangan internal kepolisian, tetapi juga di masyarakat luas. Meski begitu, ia tetap rendah hati. Bagi Aditya, tugasnya sebagai pemimpin adalah memastikan bahwa semua orang, dari tingkat atas hingga bawah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pada suatu hari, dalam sebuah acara penghargaan yang digelar oleh komunitas lokal, seorang ibu mendekati Aditya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Terima kasih, Pak Jenderal. Karena tindakan Anda, anak-anak kami kini bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa hukum melindungi mereka, bukan menindas mereka." Kata-kata itu menggetarkan hati Aditya. Baginya, itulah penghargaan tertinggi yang bisa ia terima. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, namun melihat kepercayaan masyarakat yang mulai pulih memberinya semangat untuk terus melangkah maju. Hingga hari ini, nama Jenderal Aditya selalu diingat sebagai simbol keadilan dan integritas. Ia membuktikan bahwa perubahan bukanlah hal yang mustahil selama ada keberanian untuk bertindak dan ketulusan untuk melayani. Dalam setiap tindakannya, Aditya mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berjuang untuk rakyatnya dengan hati yang tulus dan niat yang murni.